Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan membahas atau mengupas tentang persoalan agama dan sains, di mana akan difokuskan pada agama Islam. Ada di antara orang-orang yang hidup di era sekarang ini yang mempertanyakan apakah agama Islam atau terutama akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, pertanyaan ini akan menjadi bahan untuk dikaji pada kali ini. Baiklah para pemirsa yang channel Nalar Terarah hormati, bahwa akidah Islam adalah masuk dalam ranah teologi kalau secara kajian ilmu. Nah, teologi itu adalah ilmu tentang ketuhanan yang sifatnya supranatural, sifatnya abstrak, melintasi batas pemikiran manusia. Makanya ketika Islam difirmankan, ketika Islam turun di negeri Arab dan Al-Quran diwahyukan melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab, itu memuat ajaran informasi-informasi tentang metafisika atau yang kita kenal dengan ranah teologi. Nah, sekalipun ada ranah syariah dan akhlak, tapi ranah teologi ini memberikan dasar atau substansi terhadap dimensi syariah serta norma lainnya. Akidah yang dipahami dalam bahasa Islam dengan tauhid. Nah, itu kadangkala orang yang sekarang, para saintis, orang yang suka atau gemar menggunakan logika yang seolah-olah logika itu serba penyelesai masalah. Nah, dia mempertanyakan apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan dengan ilmiah, atau apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Jika tidak bisa dibuktikan, berarti itu bukan suatu kebenaran, itu suatu ilusi atau khayalan. Nah, sepintas kalau kita lihat pertanyaan seperti ini seolah-olah benar. Padahal kalau kita kaji secara ontologi, secara aksiologi dan secara epistemologi, justru akan ketemu benang merahnya dan ketemu perbedaannya. Nah, kita lihat bahwa kehidupan di dunia, kehidupan yang kita lihat di alam semesta ini, baik alam makrokosmos maupun mikrokosmos, itu bisa kita lihat, bisa kita indrai. Tetapi ketika kita melihat ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya fenomena ini adalah yang kita tidak bisa ketahui. Akal manusia tidak bisa mengetahui atau sains tidak bisa mendeteksi. Nah, sains hanya mendeteksi ketika muncul gejalanya. Tapi sebelum muncul gejala, muncul terjadi kejadiannya, maka sains yang notabene adalah penggunaan akal yang maksimal dengan riset ilmiah itu tidak mampu menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Begitu juga kalau ada pertanyaan apakah akidah Islam bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, di sini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang perlu kita kritik. Kenapa? Karena ranah logika itu tidak mampu menjelaskan tentang ranah-ranah yang sifatnya teologi, yang basisnya adalah ketuhanan. Nah, termasuk akidah Islam. Nah, ya. Jadi kebenaran akidah Islam itu tidak selamanya bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ketika bisa dibuktikan, nah itu adalah salah satu ibrah bahwa akal telah dibuka ambang kemampuannya untuk menjelaskan hal-hal keberadaan Tuhan. Tapi akidah Islamnya secara umum, nah keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu zatnya seperti apa, Allah itu bagaimana bentuknya, lalu bagaimana Allah mengatur alam, kinerja Allah di alam semesta seperti apa. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak bisa akal atau ilmu pengetahuan membuktikannya atau mengujinya. Nah, ketika ilmu pengetahuan atau akal tidak bisa membuktikannya, bukan berarti keberadaan Allah, zat Allah, ataupun
apapun kinerja Allah atau kasih sayang Allah itu tidak ada. Nah, kenapa? Karena kalau kita secara logika ya sebetulnya mereka menganggap bahwa itu adalah ilusi manusia. Padahal itu bukan ilusi, itu adalah dasar rohani spirit yang ada dan dirasakan di alam bawah sadar manusia. Sehingga ketika ada yang orang ingin membuktikan bahwa akidah Islam ini harus dibuktikan dengan ilmiah. Nah, ini yang keliru karena peranannya berbeda. Nah, ketika ada tanda-tanda ayatnya tentang keberadaan Allah, itu adalah bentuk-bentuk fisik, bentuk-bentuk yang terlihat tertampakkan oleh akal panca indera manusia. Nah, ini yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi ketika udah menyangkut masalah ruh, masalah substansi, masalah seperti apa bentuknya Allah, kinerjanya Allah, manusia dengan sainsnya tidak bisa membuktikan keberadaan Allah, atau akidah Islamiyah itu tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata, dengan riset ilmiah. Nah, demikian saja, mudah-mudahan pendekatan akal dalam memandang wahyu, memandang akidah Islam itu berada pada tempatnya yang sebenarnya. Sebagai kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.